Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julia Mahwati, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Bapak Jamur Poti. Oke, agar tidak memperpanjang waktu, mungkin saya langsung masuk ke materi yang akan saya bahas. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi mengenai strategi dan pendekatan advokasi kebijakan. Pada mulanya, kata advokasi muncul dalam pengertian pembelaan terhadap berbagai kasus-kasus hukum yang ada dalam masyarakat. Karena berkaitan dengan wilayah hukum, maka advokasi juga setiap kali dimengerti sebagai tindakan litigasi oleh seorang yang dinamakan advokat. Advokasi juga memiliki arti kegiatan oleh kelompok atau orang yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mengubah keputusan di bidang tertentu. Advokasi berarti memberikan dukungan kepada seseorang agar suaranya nanti didengar. Tentunya dalam pelaksanaan advokasi memiliki strategi dan pendekatan di dalam advokasi. Berhasil atau tidaknya advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam merumuskan strategi. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi, advokasi harus mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah target yang jelas. Dalam advokasi harus menentukan target yang jelas. Masyarakat desa diajak untuk menentukan kebijakan publik seperti apa yang akan diubah. Apakah undang-undang perda atau produk hukum lain. Kemudian yang kedua adalah menentukan prioritas. Dalam advokasi harus menentukan prioritas yang hendak dicapai nantinya. Mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu cepat, oleh karena itu, masyarakat desa harus mampu menentukan skala prioritas terkait hal atau isu-isu kebijakan mana yang akan nantinya diubah. Kemudian yang ketiga adalah realistis. Dalam advokasi, semua komponen yang terlibat harus menyadari bahwa tidak semua dapat diselesaikan atau diubah. Oleh karena itu, semua masyarakat desa diajak untuk berpikir realistis dengan menentukan hal-hal apa saja dari kebijakan yang akan didorong untuk diubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah batas waktu. Alokasi waktu yang jelas hanya ditetapkan untuk mempermudah dan menuntun semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan setiap tahapan kegiatan advokasi. Yang kelima adalah dukungan logistik. Pentingnya sumber daya pendukung baik dana, manusia, teknologi dalam melakukan kegiatan advokasi. Kemudian yang keenam adalah peluang dan resiko. Perlu dilakukan analisis terhadap ancaman dan peluang dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya dan mengantisipasi resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan advokasi. Kemudian, pendekatan advokasi sendiri menurut BKKBN terdapat 5 pendekatan utama dalam advokasi, yaitu yang pertama melibatkan para pemimpin, kedua bekerja dengan media massa, ketiga membangun kemitraan, keempat memobilisasi massa, dan yang kelima membangun kapasitas. Nah, yang pertama adalah melibatkan para pemimpin. Para pembuat undang-undang, mereka yang terlihat dalam penyusunan hukum, peraturan maupun pemimpin politik, yaitu mereka-mereka yang menetapkan kebijakan publik, sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan masalah sosial termasuk kesehatan dan kependudukan. Oleh karena itu, sangat penting melibatkan mereka semaksimal mungkin dalam isu yang akan diadvokasikan nanti. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan media massa. Media massa sangat penting berperan dalam membentuk opini publik. Media juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi publik atas isu atau masalah tertentu. Mengenal, membangun, dan menjaga kemitraan dengan media massa sangat penting dalam proses advokasi. Kemudian yang ketiga adalah membangun kemitraan. Dalam upaya advokasi, sangat penting dilakukan upaya jaringan, kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi, dan sektor lain yang bergerak dalam isu yang sama. Kemitraan ini dibentuk oleh individu, kelompok yang bekerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan umum yang sama. Kemudian yang kelima adalah memobilisasi massa. Merupakan suatu proses mengorganisasikan individu yang telah termotivasi ke dalam kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada. Kemudian membangun kapasitas. Membangun kapasitas di sini dimaksudkan melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program yang komprehensif, serta membangun critical mass. Pendukung yang memiliki keterampilan advokasi, kelompok ini dapat diidentifikasi dari LSM tertentu atau lembaga swadaya masyarakat tertentu, kelompok profesi, serta kelompok lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.